Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang aku banggakan, kelas 9A dan kelas 9B, bertemu lagi dengan saya Bu Erna dalam materi pelajaran SKI ya, Sejarah Kebudayaan Islam. Sekarang kita sudah masuk pada semester 2. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada materi pelajaran, marilah kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini dapat memperlancar dan mempermudah kita dalam memahami materi pelajaran pada pertemuan kali ini. Anak-anakku semua, materi pelajaran kita pada semester 2 ini kita masuk pada bab 4 dengan judul Islam dan Seni Budaya Lokal. Modulnya dibuka bab 4 dan dipersiapkan buku tulis untuk mencatat apa yang kiranya penting dan tidak ada di modul. Tolong Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang berisi aturan dan tata nilai untuk segala manusia yang masih hidup di dunia untuk kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat, seperti doa yang kita baca setiap hari. Inilah yang akan kita bahas nanti, Islam dan budaya lokal. Jadi yang akan kita bahas nanti budaya yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan ajaran agama Islam atau yang ada nuansa Islamnya. Dengan menerapkan ajaran Islam, manusia dapat mencapai kedamaian, kemuliaan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta meraih kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Jadi kebudayaan lokal atau kearifan lokal yang ada nuansa Islamnya itu mempunyai manfaat yang sangat baik untuk kehidupan manusia dan tatanan masyarakat yang menggunakannya. Anak-anakku semua yang aku banggakan, tahukah kalian apa itu tujuan diciptakannya manusia di bumi? Perlu kalian tahu tujuannya, yaitu pertama yaitu sebagai abdillah atau hamba Allah, yang kedua imro'atul fil ard, yang kedua khalifatullah fil ard. Fungsi yang ketiga ini sebagai pemimpin di muka bumi, manusia harus bisa mengembangkan cipta rasa dan karsa yang mampu mewujudkan karya dan budaya lokal yang bernuansa Islami. Itu yang dimaksud fungsi dari manusia, yaitu harus bisa menciptakan budaya lokal yang bernuansa Islami yang bermanfaat bagi orang lain. Dari ketiga fungsi tadi, manusia harus mampu mengemban daya cipta rasa dan karsa yang mampu mewujudkan karya dan tatanan dalam kehidupan masyarakat. Kali ini yang akan kita bahas yaitu wayang, hadroh, dan qasidah, yaitu seni budaya lokal di Indonesia. Seni budaya lokal di Indonesia atau kita kenal dengan istilah kearifan lokal di Indonesia itu ada 3 yang ada di materi kita nanti, yaitu wayang, qasidah, dan hadroh. Tapi kalau kearifan lokal banyak, ada tahlilan, selamatan, mitoni, dan lain-lain. Yang pertama yaitu wayang. Wayang itu berasal dari kata mahyang yang berarti berjalan menuju yang maha tinggi. Akan tetapi orang Jawa mengartikan wayang itu berasal dari kata bayangan. Makanya dalam pementasan wayang itu terdapat bayangan dari gambar wayang itu sendiri yang digerakkan oleh seorang dalang. Dalang ini
menurut bahasa Arab berasal dari kata dala, artinya yang menunjukkan. Jadi dia yang menunjukkan jalannya wayang. Seni wayang merupakan jenis seni pertunjukan yang mengisahkan seorang tokoh atau kerajaan dalam dunia pewayangan. Ketika kamu nanti melihat pementasan wayang, nanti akan melihat bayangan yang digerakkan oleh dalang. Sejarah wayang. Wayang akrab dengan masyarakat di Indonesia zaman dulu sampai sekarang. Wayang ada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, jauh sebelum agama Islam masuk di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia itu membawa perubahan besar terhadap kebudayaan lokal yang ada di Indonesia, yaitu wayang. Tokoh ulama yang besar perannya dalam melakukan penyebaran Islam melalui kesenian wayang atau seni budaya lokal di Indonesia, yaitu Wali Songo. Di antara Wali Songo yang mempunyai peran penting yaitu Sunan Kalijaga, di mana mengingat cerita bahwa kesenian wayang itu banyak unsur agama Hindu-Buddha, maka Sunan Kalijaga berusaha memasukkan unsur-unsur Islam dalam kisah pewayangan. Di antaranya dalam kisah pewayangan ini, dalam cerita Pandhawa dan Kurawa yang mengandung ajaran kebaikan dan keburukan. Bahkan tokoh-tokoh dalam agama Islam itu sendiri semuanya diganti menjadi atau berasal dari bahasa Arab. Ada juga cerita pewayangan dengan nama Jimat Kalimo Sodo, itu dikasih nuansa Islam, yaitu azimat kalimat syahadat. Itulah nuansa Islam yang dimasukkan dalam budaya lokal yang ada di Indonesia. Jadi tanpa menyinggung perasaan masyarakat Jawa, jadi menjadikan penyebaran agama Islam di Indonesia semakin mudah dan berkembang besar. Itulah yang dilakukan para tokoh Wali Songo yang ada di Pulau Jawa. Sedangkan penyebaran Islam awalnya melalui wayang ini banyak ditentang oleh wali yang lain. Kenapa? Karena gambar pewayangan ini sebelum dimasuki unsur-unsur Islam itu seperti gambar manusia, lalu dirubah dan seperti gambar wayang yang saat ini yang kalian lihat, yaitu kepalanya agak condong ke belakang, lehernya sangat panjang, tangan dan kakinya dipanjangkan seperti sama dengan kaki. Jadi harus beda dengan manusia, karena menggambar manusia itu tidak boleh seperti manusia. Selain itu, karakter wayang dalam Islam yaitu ada semar. Semar dalam bahasa Arab itu semar berasal dari kata samir yang artinya sedia. Namun ada pula yang meyakini bahwa kata semar berasal dari bahasa Arab ismar. Kalau gareng berasal dari bahasa Arab khair. Petruk berasal dari bahasa Arab fatruk. Kalau bagong berasal dari bahasa Arab bago. Inilah unsur-unsur Islami yang dimasukkan dalam seni budaya lokal yang ada di Jawa. Jadi seni budaya lokal atau kearifan lokal yang ada di Jawa sekarang sudah banyak dimasuki unsur-unsur Islami oleh tokoh penyebar Islam zaman dahulu, diantaranya yaitu Wali Songo. Inilah sejarah perkembangan Islam melalui seni budaya lokal. Seni budaya lokal yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu qasidah, seperti yang kalian gambarnya, yaitu qasidah zaman dulu, yaitu nasidaria. Terus seni budaya lokal yang kedua yaitu hadroh. Ini ada gambarnya. Hadroh itu menggunakan terbang. Ini nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.